lagi dengan gue Celia. Hari ini gue akan jawabin Q dan E yang ada di Instagram. Pasti kalian penasaran kan apa yang akan gue jawab? So, untuk kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua ya. Oke? So, kita mulai aja ya. Pertanyaan yang pertama dari Delia Trio. Apa tujuan hidup kamu? Tujuan hidup gue sih yang pasti bagian kedua orang tua gue dulu. Terus gue pengen jadi wanita yang sukses. Itu aja sih tujuan hidup gue. Sebenarnya banyak tujuan hidup gue, cuman gue nggak bisa publikasikan karena apa ya, beberapa ada yang privasi. Jadi dua jawaban itu aja. Oke. Pertanyaan yang kedua dari Ferdian Syahlim. What are biggest dream in your life? Apa impian terbesar Anda dalam hidup Anda? Impian terbesar gue sih yang pasti gue pengen banget bisa keliling dunia sih. Pengen banget. Gue pengen traveling. Gue pengen bahagiain diri gue lah yang pasti lah ya. Impian gue tuh ya gue pengen apa ya, ngelakuin sesuatu yang belum pernah gue lakuin gitu sebelumnya. Itu sih impian gue. Terus bisa beli sesuatu yang mungkin belum kecapai. Kayak gue pengen banget beliin bokap gue mobil, terus beliin dia rumah juga. Itu sih impian gue sih sebenarnya. Itu aja. Pertanyaan yang ketiga dari Nata Hardi. Nomor HP WA kamu berapa? Kalau nomor WA sih privasi ya, jadi sorry gue nggak bisa kasih. Oke. Dan kita lanjut pertanyaan yang keempat dari Andreas Winata Takwe. Tanya alamat rumah aja ceh. Sorry nih ya kalau alamat rumah gue nggak bisa kasih karena nih privasi sih kalau alamat rumah ya. Kalau mau tahu langsung cek aja di Mbah Google, kali aja ketemu alamat gue. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan yang kelima dari Carolina Kiaps dan Sinta Clara. Mereka ini pertanyaannya hampir sama, menanyakan tentang kapan merit dan alasannya apa. Kalau untuk merit, gue belum siap, jujur. Gue belum ada pemikiran ke situ. Saat ini sih gue masih pengen apa ya, menikmati hidup gue dulu sih. Yang pasti gue pengen sukses dulu. Gue masih pengen ya membahagiakan kedua orang tua gue dulu. Yang pasti masih banyak sih. Gue masih mau mencapai impian gue, keinginan gue. Itu sih alasannya. Karena apa ya, kalau untuk merit itu kan bukan hal main-main kan. Jadi kita harus memikirkan untuk kedepannya. Itu kan bakalan jangka waktunya tuh bakalan panjang kan, maksudnya jangka panjang lah ya. Ya kalau udah merit ya kita nggak bisa apa ya, kalau misalnya kita lagi susah atau apapun ya kita sendiri, ya ibarat kita harus mandiri lah gitu loh. Dan nggak bisa bergantung lagi sama orang tua. Nah itu alasan gue kenapa gue belum siap merit. Gue masih apa ya, mau belajar buat menjadi orang yang mandiri. Itu pasti sih, karena gue masih yang apa ya, belum bisa mandiri banget. Jadi itu alasan gue kenapa gue belum siap buat merit. Lanjut lagi pertanyaan yang keenam dari Senmoy. Gimana rasanya jadi jomblo akut? Aduh, ini ekstrim banget sih. Jomblo akut gak tuh? Untuk jomblo akut sih sepertinya gue belum pernah mengalami banget sih. Maksudnya ya masih yang biasa-biasa aja. Kalau abis putus terus abis itu galau-galau kayak nangis
beberapa hari itu wajar lah ya. Cuman kalau sampai yang berbulan-bulan sih enggak sih. Yang terakhir ya, cuman yang dulu pernah sih. Tapi enggak sih, yang terakhir kemarin enggak sih. Gue biasa aja sih sekarang. Ya gue jalani hidup gue nggak mau ngelihat ke belakang, gue mau ngeliat yang ke depan aja gitu. Soalnya gue masih banyak banget yang pengen gue lakuin sih. Jadi kalau masalah jomblo sih itu hal yang biasa menurut gue ya. Karena jomblo itu nggak menyedihkan kok. Karena jadi jomblo itu malah membahagiakan menurut gue. Karena gue bebas ngelakuin apapun yang gue suka, apapun yang gue mau, apapun yang pengen gue lakuin lah. Itu sih. Itu aja jawabannya. Dan kita lanjut lagi pertanyaan yang ke-7 dari Johan David. Cerita tentang mantan kamu. Aduh, kalau ini ya, kalau ceritain tentang mantan sih kayaknya nggak perlu sih ya. Itu sih privasi banget sih. Yang pasti kita tuh nggak jodoh sih, dan nggak ada kecocokan sama sekali. Jadi ya mantan gua yang terakhir gue juga nggak mau menjelek-jelekan juga kan. Ya dia cukup ada sisi baiknya, dan ada menurut gue kurang aja gitu. Ya semua manusia kan pasti nggak ada yang sempurna dong, pasti ada kekurangannya. Jadi gue ya maklumin aja lah. Ya udah, manusia gitu ya, bisa ngelakuin kesalahan gitu. Dia nggak salah dan gue juga nggak salah ya, cuman kita emang nggak cocok aja. Jadi kita ya nggak jodoh gitu. Kita lanjut lagi pertanyaan yang ke-8 dari Veronica Chan. Kenapa aku cantik? Wes, yang kalau misalkan ditanya kayak gitu sih, ya karena lu wanita. Semua wanita itu cantik sih. Tuhan menciptakan manusia tuh ya semua bagus gitu, nggak ada yang jelek kok. Cuman ya persenannya aja yang berbeda gitu. Semua wanita itu cantik, tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, semua cantik karena ciptaan Tuhan itu cantik. Oke, itu jawaban gua. Kita lanjut lagi pertanyaan yang ke-9 dari Trivosa Cynthia W. Pertanyaannya adalah, jika ada masalah dalam hidupmu, gimana respon lu dan apa yang lu lakuin? Yang gue lakuin biasanya sih gue cuma bisa kayak terus habis itu kita temuan kayak gitu sih. Gue tipe orang yang gampang nangis sih. Setiap masalah ya gue suka yang gimana ya, setiap masalah gue yang dateng ya gue selalu kuatin diri gue. Terus habis itu langsung ngeluarin air mata gue sih. Gue tipe orang yang berperasa banget, dan gue gampang yang namanya nangis sih. Cuman respon gue sih dan yang gue lakuin sih cuma kayak nguatin diri gue dan berpikir gue pasti bisa dan bisa untuk bisa nyelesain semua masalah gitu. Dan gue juga perlu buat bikin masalah gue clear ya, karena kalau kita ngandelin kekuatan diri itu nggak akan bisa. Pasti itu semua manusia nggak akan pernah bisa ngandelin kekuatan diri, pasti butuh Tuhan juga. Itu sih yang gue lakuin. Oke, kita lanjut lagi yang ke-10. Barita Mahaputra Sinaga. Oke, gue akan jawab. Pertanyaan adalah, gimana tips melupakan mantan kita, Cek?
melupakan mantan, caranya gampang sih. Sebenarnya sih nggak gampang-gampang banget. Awal-awal mungkin sulit, tapi lama-lama akan mudah sih buat ngelupain semua masa lalu yang pernah ada di kehidupan kita. Ya caranya lu harus berpikir buat ke depan, jangan ke belakang terus. Kita harus lihat ke depan. Masih banyak yang harus kita lakuin kan dalam hidup, gak cuma mantan doang. Dan buat ngelupain mantan ya gampang, tinggal lu ngelakuin sesuatu yang lu suka. Ya lu coba buat apa ya, terbiasa buat gak sama dia gitu. Lu cari aktivitas biar lu lupa, lu hang out sama teman-teman lu itu juga bisa. Terus lu bahagiain lah diri lu traveling lah, apapun lah yang buat lu bahagia. Itu sih gampang banget itu sih buat ngelupain mantan sih kayak gitu. Tipsnya itu sih. Dulu sih gue pernah sih galaunya parah banget. Mungkin itu masih labil-labilnya sih ya. Jadi ya itu dulu ya. Cuman kalau sekarang sih, yang terakhir kemarin sih, gue berpikir buat apa gue galau-galau, hidup gue masih panjang coy gitu. Masih ada banyak yang harus gue lakuin dalam hidup gue, bukan soal mantan doang. Karena gini, apa ya, Tuhan tuh menciptakan apa ya, burung-burung di udara gitu, ikan-ikan di laut. Kenapa lo harus takut buat gak dapet orang yang lebih baik gitu? Dan gue berpikir ya kalau misalkan dia gak bisa sama gue, ya mungkin dia bukan jodoh gue, dia bukan yang terbaik buat gue gitu. Mungkin dia lebih baik sama yang lain gitu, lebih bisa bahagia ya kan. Mungkin nanti gue bakalan ketemu orang baru yang bisa, yang jauh lebih bisa bahagiain gue. Kan kita nggak ada yang tahu kan. Nah itu sih, jadi nggak perlu lah kayak susah lah gitu, susah buat move on lah, susah lah buat ngelupain mantan gitu. Hidup lu tuh masih panjang gitu, banyak yang lu bisa lakuin. Nggak perlu lah lu inget-inget mantan yang lalu itu. Ya lu cukup jadiin pelajaran hidup lu aja gitu. Itu aja sih. Oke, kita lanjut lagi yang ke-11 dari Suryati SCW. Kapan punya pacar nih? Storynya sendiri terus. Oke, gue akan jawab. Untuk pacar, gue masih belum siap buat pacaran lagi. Dan gue masih pengen bagian diri gue dulu, bagian kedua orang tua gue dulu. Dan untuk pacar ya jalan aja. Kalau misalkan nanti di perjalanan gue ketemu orang yang cocok, oke lah, gue bakalan jalanin lagi gitu. Cuma untuk saat ini sih kayaknya enggak sih. Gue masih pengen buat apa ya, memperluas pertemanan gue sih. Itu sih pastinya. Yang pasti gue pengen ya have fun dulu lah, karena umur gue masih muda banget. Jadi kayak buat pacaran tuh bukan hal yang main-main lagi menurut gue ya. Karena gue nggak mau pacaran cuman ya udah have fun doang, enggak, itu gue banget. Karena gue cari pacar buat dijadiin pasangan hidup, bukan cuman ya sesaat doang gitu, cuma beberapa bulan, beberapa tahun, terus habis itu enggak, itu bukan gue banget. Gue nggak suka yang namanya ganti-ganti cowok. Jadi gue lebih apa ya, kalau untuk pacar sih lebih teliti lah untuk cari kedepannya lah. Itu jawaban dari gue ya. Kita lanjut lagi pertanyaan yang ke-12 dari Riswat THP. Kapan terakhir pacaran? Terakhir pacaran sih beberapa bulan yang lalu sih, belum lama juga sih. Pokoknya
kayaknya belum lama lah. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan yang ke-13 dari The Jordi Setiawan. Kalau menurut Celia, first impression, kesan pertama ketemu Koko dari awal hingga saat ini apa? Yang pasti sih Ko Jordi sih baik, terus asik juga buat dijadiin teman sharing, terus dia baik banget sih, bisa dijadiin sahabat juga. Pokoknya ya orangnya welcome gitu loh ke semua orang gitu. Gue kenal sama Ko Jordi udah lama banget sih, dari kita sekolah di Metanoia gue udah kenal, udah lama banget sih. Dan terakhir ketemu waktu beberapa tahun kayaknya, udah lama banget sih. Waktu kita nongkrong ya kita ngobrol, ya kan asik sih orangnya, buat jadi teman tongkrongan, kayak teman buat nongkrong gitu, seru lah orangnya. Orangnya suka bercanda lah gitu. Itu aja ya. Dan kita lanjut lagi pertanyaan yang ke-14 dari Fauzan Nuar. Ada susah namanya. Pertanyaannya adalah berapa jumlah mantan? Aduh, ekstrim banget ya kalau ditanyain berapa jumlah mantan ya. Untuk jumlah mantan gue gak banyak sih, cuman sekitar 2 lah, ya 2-3 lah. Ya sebenarnya sih yang bukan yang gak akuin ya gue ngakuinnya sih 2, karena yang kedua itu rada gak jelas, jadi gue anggap cuman kayak teman biasa aja sih. Dibilang pacaran ya enggak juga, ya gimana ya, oke kayak temen deket doang kali ya. Kalau yang kedua itu pacaran, yang kedua itu kayak temen ini aja sih, temen deket doang gitu, nggak bener-bener pacaran gitu. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan yang ke-15 dari Sela Wibowo. Pernah nggak kesel sama gue dan kenapa, gara-gara apa? Kalau kesel sih kayak jarang ya kesel sama lu. Gara-gara apa ya? Gue lupa sih. Cuman gue sih kalau kesel sama orang itu nggak sampai yang kesel banget, enggak. Ya paling cuman kayak kesel sesaat sih, kayak kesel. Lu ngeselin lu gitu. Maksudnya misalnya keselnya itu cuman yang kayak bikin gua tuh kayak jengkel gitu. Bukan jengkel juga sih, ya pokoknya bikin kesel lah. Keselnya itu cuman ya biasa aja gitu. Kalau ditanya gara-gara apa sih, gue juga lupa sih. Cuman gue nggak pernah buat kesel sih. Cuman bikin gue jengkel aja kadang. Kalau misalnya lu suka kayak isengin gue atau apa gitu, itu aja sih. Dan kita lanjut lagi pertanyaan yang ke-16 dari FRSVP. Pengalaman first kiss. Aduh, ini lebih ekstrim lagi loh. Pengalaman first kiss ya. Gue kayaknya nggak perlu lah ya ceritain gitu kan, ini kayak privasi banget kalau kiss. Yang pasti pernah lah, cuman nggak yang nggak sampai berlebihan lah ya, kayak cium pipi atau mungkin kalau buat bibir nggak tahu deh ya. Yang pasti gitulah ya, gua nggak bisa jawab panjang lebar, pokoknya seperti itulah. Pertanyaan yang ke-17 dari Vina Anandau. Ceritain dong waktu pas putus sama doi gara-gara apa? Oke, gua akan jawab. Sebenarnya sih males banget ya buat jawab tentang mantan gitu, karena gue tipe orang yang kalau udah jadi mantan ya udah gitu, udah nggak jodoh
video gue selanjutnya ya.